Welcome to my channel. Ekonomi kita sekarang lagi nggak stabil nih gitu kan, lagi Biaya gini, gitu jadi ya. gimana, nggak mungkin di sana cari yang sekolah deket-deket aja gitu. Nah, kalau misalnya sekolah di sana terus semua biayanya ditanggung sama Sampagul. ya. Oh iya, naik Sampagul, iya ingat. Udah itu pergi yang pertama. Udah berkas-berkas juga udah kita siapin kan waktu itu. Nah, pergi yang kedua itu mau ini apa sih namanya, daftar ulang. Pergi pertama Interview kan juga enggak? Udah iya, selesai. sekalian. Jadi kan yang pergi pertama itu cek kesehatan, harus di rumah sakit UNAN waktu itu. Jadi cek kesehatan dan aku tuh cek kesehatannya di hari terakhir, cek kesehatan. Karena itu udah Mhm, terjadwal ya, nama heeh. ini di tanggal ini Iya, gitu. dan hari terakhir itu tuh sebenarnya fakultas lain gitu kan, tapi yang belum juga masih bisa gitu. Jadi udah setelah itu kan udah pulang nih. Berangkat yang kedua itu tuh berangkat yang kedua itu mau daftar ulang sama wawancara bidik misi. Oh, karena penambahan kuota gitu. Belum, itu kan Oh, masih yang awal. oh masih yang Karena awal. di UNAN itu sistemnya tuh di awal wawancara bidik misi semua, itu belum tentu lulus juga Oh gitu. gitu. Iya, di UNAN tuh gitu sistemnya. Jadi kelulusannya itu setelah Setelah kita udah masuk, itu belum menentukan kita lulus bidik misi. Jadi nanti Oke. pengumumannya ada lagi kayak Oh gitu. iya Sistemnya gitu benar-benar. sih. Dan Jadi berarti waktu itu kamu nggak lulus? itu kan belum, kan udah lulus, udah masuk kuliah dulu. Udah Oh iya, masuk jadi udah Dan masuk kuliah masuk dulu. kuliah itu belum bidik misi kan? Belum, itu masih pakai uang mandiri dulu, tapi kan nanti bakal diganti gitu Oke, kalau KT-nya kan, heeh. Jadi, nah saat itu ada udah daftar ulang, itu tuh sebenarnya panjang banget sih pokoknya panjang ceritanya. lah ya Iya, ceritanya. ke daftar ulang itu yang nenek meninggal, itu kan, ketika besoknya wawancara bidik misi, malamnya tuh nenek meninggal, itu sedih banget sih, guys. Jadi, banyak banget ceritanya di situ, sampai akhirnya pengumuman bidik misi yang pertama itu nggak lulus. Nggak lulus itu dong yang aku kan cerita kan, jadi kayak cerita, "Gimana nih aku udah nyaman sama temen-temennya, sama perkuliahannya, kalau nggak lulus masa harus berhenti?" Kayak Terus aku gitu. bilang lanjut aja Mhm, dulu, pakai walaupun bayar kuliah dulu nanti pasti ada mhm. jalannya Ya gitu. udah akhirnya itu bener banget mukjizat Allah. Mhm. Aku kayak, ya Allah, se se maksudnya kayak aku awalnya nggak percaya gitu kan, jadi kayak yang ngikutin pengajian, pokoknya kalau misalnya tahajud itu pasti bakal kecapai apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi The bener-bener, power of tahajud. iya bener-bener aku kayak buat alarm tuh, buat alarm terus jam 2 itu aku bangun karena sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga itu kan di waktu jam 2 itu aku denger dari pengajian-pengajian itu kan dari jam 2. Jadi aku buat alarm tuh jam 2. Begitu jam 2 eee, bangun, pokoknya harus dipaksa bangun untuk sholat tahajud Sholat itu. tahajud gitu. Pokoknya itu sampai akhirnya semester 1 selesai, tapi itu belum ada pengumuman bidik misi itu kan. Jadi pas libur semester, kami dilihat dari IP juga, terus, pokoknya nggak tahu sih dilihat dari Pokoknya ada apa-apanya aja. kriterianya gitu ya. Jadi di situ aku sama temen-temenku kalau nggak salah berlima yang dapat bidik misi susulan gitu. Oke. Oh, oh ya Iya, bareng-bareng bidik misi bidik susulan misi ya. susulan Akhirnya namanya. kamu kuliah dengan bidik misi. Iya, dengan bidik misi gitu. Oke, terus pas waktu selama kuliah, sebenarnya kamu nyaman nggak sih dengan kuliah peternakan itu jurusan peternakan kayak Mhm, menjalaninya itu apakah susah di pelajarannya atau nyesel gitu ambil jurusan mhm. peternakan atau gimana? Kalau nyeselnya sih enggak ya, karena, apa, dulu tuh guru SMA aku pernah bilang kalau Mm-mm. mau kuliah itu ambil yang kalau bisa kita tuh jadi bos, yang kita jadi karyawan gitu. Jadi, Mm-mm. kita yang buka peluang Peluang kerja pekerjaan untuk buat orang orang lain. lain gitu kan. Nah, pas masuk di peternakan ini, kebetulan kan itu peluangnya untuk buka usaha terus gitu. Mm-mm. Karena ternak ini, apa namanya, sektor peternakan kan cukup besar juga sebenarnya peluang di Indonesia gitu kan, Mm-mm. dengan, masyarakat yang banyak berjuta-juta gitu kan. Jadi,
Maksudnya apa menjanjikan lah kalau kita buka terus usaha kayak kita peternakan. kan setiap orang butuh protein hewani gitu kan. Jadi di situ sebenarnya dipelajari, tapi apa pelajarannya juga susah-susah sih, Susah-susah sih susah-susah, sebenarnya. Pasti Kak. kayak yang berhubungan sama biologi juga kan. Iya, biologi iya, statistik iya, karena ilmu kedokterannya juga ada. Oke, Karena oke. kami belajar dokter hewan. Jadi kalau dokter hewan itu kan cuman kesehatan hewan aja yang dipelajari gitu kan. Tapi kalau peternakan semuanya, pakannya, ya kesehatannya juga, terus pemasarannya juga kayak gitu. Jadi semuanya lah di situ dipelajarin gitu kan. Tapi kalau misalkan dari sekolah kan lumayan sinkron ya. Kamu kan anak IPA Mhm kan. mhm. Jadi kan lumayan nyambung ya. Kalau aku kan aku pemasaran, Iya iya. bisnis, marketing, tapi aku masuk di perkebunan gitu. Mhm. Jadi lumayan kaget juga gitu ilmu-ilmu pertanian Iya, gitu. bener sih. Terus kan selama di kampus kamu kan aktif berorganisasi, sempat Mhm juga jadi mhm. ketua apa? Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dewan DPM. ya ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu mungkin bisa di-sharing secara singkat aja gimana Iya iya. pengalamannya Heeh. di situ. Apakah memang benar ngaruh kalau misalkan kita ikut organisasi waktu kuliah nanti kita akan terbiasa bicara di depan forum, terbiasa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial Iya, dan iya. lain-lain gitu. Ngaruh banget sih menurut aku. Karena gimana ya, dari awal itu kan aku kan tipe orang yang suka bersosialisasi gitu Dia memang kan, suka heeh. sosialisasi, Aku suka suka ngobrol, heeh, guys. suka ketemu sama orang-orang baru, orang-orang banyak tuh suka gitu. Mhm. Apalagi kayak ayo belajar bareng, pokoknya hal-hal baru tuh suka gitu. Jadi dari pertama kali masuk kuliah itu ikut forum studi Islam dulu kan masih FSI, iya heeh, tahu karena tahu. itu makanya pengajian-pengajian gitu. Nah, setelah itu dibarengi dengan FSI itu ada delegasi muda di DPM gitu. Jadi Mhm. kayak belajar dasar-dasarnya aja gitu Oh, kan. tapi kamu nggak jadi anggota dulu gitu nggak? Enggak, masih delegasi muda gitu, Heeh, heeh. delegasi muda. Nah, setelah jadi delegasi muda di tahun itu di semester ke Dua berapa ya? tiga Dua biasanya nggak sih? tigaan gitu kan. Nah, itu baru awalnya tuh jadi wakil dulu, wakil ketua DPM Fakultas Mhm. Peternakan. Nah, jadi wakil dulu. Nah, di situ kan zamannya Covid, jadi Mhm, mhm. nggak terlalu ini sih, Iya, kegiatan-kegiatan kegiatan juga terbatas kurang juga kan. heeh, jadi kuliahnya juga dari rumah waktu Oh iya, iya dari rumah. Jadi kalau rapat online, kalau ada seminar ya online juga gitu. tapi pas zamanku nggak ngerasain ya, karena kan Enggak 2019, 2020 iya, kan, heeh. aku itu udah wisuda Iya 2019-nya udah di mana sih, kerja nggak di sih? Padang, penempatan di Muko-Muko Bengkulu. Iya itu. Jadi nah setelah itu kan, Pemira nih, Pemira di kampus ini, Mhm, calon ketua DPM dan ketua BEM waktu itu, Fakultas mhm. Peternakan. Nah, jadi aku, nanya kan sama senior-senior, "Ini gimana ya kalau misalnya apa" kamu kayak dibilang ada basic lah gitu kan, Heeh. udah dari wakil, udah ngerti sedikit banyaknya kayak gitu kan. Nah, ya udah akhirnya mencoba gitu, mencoba dan alhamdulillah banyak yang milih. Dan akhirnya Nah, kamu kepilih. jadi kepilih jadi ketua DPM tingkat fakultas saat itu, Nah, gitu. dari situ Gas sudah Heeh. kayak ini jiwa kepemimpinannya ada gitu. Jadi jiwa-jiwa independen woman-nya memang ada ya. Karena kan Iya. kalau misalnya kita berorganisasi apalagi ketua itu kan kayak harus mengayomi Mhm anggota mhm. gitu Iya kan iya, bener. gimana. Tapi gimana ya, kesulitannya jadi ketua itu sebenarnya gimana ya, kalau kita deket sama anggotanya, mereka happy sih gitu, Mm-mm, jalaninnya happy aja. iya Karena bener. kalau misalnya kayak kita nggak mau berbaur nih, kayak kita merasa, Yang bener-bener aku ketua gitu gila sok hormat kuasa gitu ya. kan, gila hormat tuh Orang pun malah nggak respect ya kan. nggak bakal mau. Jadi dari awal menjabat itu kayak, ayo kita buat, hal yang baru, kita tunjukin bahwa DPM itu bisa lebih baik gitu kan. Karena yang terlihat kan selalu BEM kan kalau di Iya kampus itu bener-bener kan. kami juga sih. Jadi DPM ini bekerjanya di balik layar, padahal, kalau misalnya BEM ini ada apa-apa kan pertanggungjawabannya di Di DPM. DPM Cuman yang gitu. lebih ke aksi banyak itu BEM-nya. BEM, heeh. Jadi emang sebenarnya aku ya nggak tahu, suka aja gitulah gitu saat itu kan. Jadi setelah itu pun, eee, lanjut lagi tingkat universitas, Mm-mm. se-Universitas Andalas. Andalas. Waktu itu kan fakultas aja di Fakultas Peternakan. Nah, dia udah jabatannya udah stop, udah Mhm. habis,
itu aku lanjut lagi di tingkat universitas. Jadi seunan waktu Dan itu. itu masuk. Masuk jadi ketua komisi. Oh, ketua Ketua komisi. komisi 2, pengawasan BEM juga akhirnya gitu. Itu apa? Kantornya di Padang waktu itu. Oke. Mm-mm. Suka sih. Jadi sebenarnya banyak juga sih cerita yang aku nggak Iya. ngerti baru ini denger gitu Iya, kan. terus aku udah pernah jumpa sama ketua DPR, nggak ketua sih, anggota DPR RI Sumatera Sumbar. Barat. Ya, ketemu juga itu waktu itu ada apa ya? Pokoknya seminar atau apa gitu kan. Jadi aku ikut. Nah, di situ eh kan yang siapa yang bertanya kasih hadiah gitu ya Hmm. kan. Jadi kayaknya cocok ini, dan saat itu juga nyambung sama apa namanya? Keadaan di Indonesia gitu lah. Jadi nanya nih sama sama mereka yang ada di situ jajarannya anggota DPR RI itu. Nah, jadi dari situ mereka kayak langsung dipanggil nih, panggil. Sini kamu siapa namanya gitu kan. Dari mana Dari pasti kan? mana gitu kan. Ya udah, sebutin ini. Terus karena satu-satunya cewek yang nanya itu cuman aku waktu Mm-mm. itu. Jadi itu kayak diajak langsung sini foto bareng, ini disuruh Instagramnya di follow back kayak gitu Mm-mm. kan waktu itu. Terus pernah jalan main juga ke kantor Sumbar. DPRD Sumbar, pernah juga. Memang keuntungan kalau kita ikut berorganisasi guys, jadi relasi ya, Iya, ketemu tokoh-tokoh iya banyak masyarakat, banget. terus kita juga sering kunjungan Mm-mm. kemana gitu Mm. perjalanan. Nah kalau aku tuh termasuk yang nggak aktif, jadi aku dulu sempet Iya. ikut pelatihan BEM, kita sebelum dipilih jadi anggota tetap itu kita kayak pelatihan dulu gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Cuman aku separuh jalan aku berhenti, jadi aku masuk di organisasi Himabun, Himpunan Mahasiswa Mm. Perkebunan Jadi kan namanya. sebenarnya kita tuh apa beda ini enggak sih, kalau aku kan otakku ini nggak terlalu nyambung, jadi kayak jadi kalau misalnya nggak ada yang dibanggakan dari yang sisi ini, masa Mm-mm. semuanya anjlok gitu. Jadi karena kayak belajar aku udah Di pusing ya nih di gitu kan. akademiknya Jadi kurang gitu ya ya. tapi tetap juga ngikut lomba debat nasional di Makassar, Pernah ke Makassar. debat nasional di Medan waktu itu di Mhm. USU itu. Ya udah aku ikutin aja walaupun nggak sepinter itu kan, tapi belajar 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 seenggaknya adalah apa wawasan baru, kenalan baru, Pengalaman iya juga. pengalaman baru. Dan aku udah pernah guys ke Sulawesi gitu, dia belum pernah. Dan aku juga sempet nyesel karena nggak ikut organisasi Itu gitu. tapi itu apa sih apa namanya kayak berpengaruh gitu sih dalam hidup, sampai sekarang itu sangat Berkesan berpengaruh. gitu Ih, ya jadi pengalaman. heeh. Oke, mungkin lanjut waktu kita kuliah kan pasti ada kayak struggle-nya, ngerasain yang mungkin kiriman belum ada, terus makan sehari sekali, kayak lauk harus dipotong untuk ini. Heeh, Kamu heeh. ngerasain nggak sih kesulitan hidup pas masa-masa kuliah gitu? Kayak aku pernah ingat ngantarkan kamu apa gitu, nanti gulai atau apa gitu. Sedih banget guys. Jadi waktu itu bidik misi belum cair gitu Mm-mm. kan. Terus aku tuh orangnya nggak pernah minta ke orang tua kalau nggak dikirim gitu. Jadi Karena tahu juga kondisi orang iya tuanya gimana, dan dia adiknya sekolah semua kan, aku tiga-tiganya. kuliah, yang satu SMA, yang SMA, satu SMP, yang satu SD kayak gitu. setiap Jadi tingkatan sekolah ada. Itu pasti ada biayanya kerasa banget sih orang kerasa tua banget. ngeluarin. Jadi ya udah aku itu tadi balik lagi ke awal sebagai anak pertama gitu kan. Jadi nggak mau terlalu membebankan orang tua gitu. Itu pun nunggu kiriman itu sebenarnya nominalnya tuh nggak seberapa gitu loh. Cuman 200.000 loh aku sebulan itu dikirim saat itu. Tapi itu kayak ya udah bersyukur 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 kayak gitu. Jadi ya itu sempet gimana nih udah nggak ada uang lagi, ini nggak ada beras kayak gitu kan. Terus ya udah dijemput karena kampus kami tuh kebetulan Dekat, deket-deketan nggak gitu. terlalu jauh, Palingan setengah jam nggak nyampe lah ya kan. nggak sampai. Karena ya udah dijemput terus atau enggak dianterin lele. Inget sih Mm-mm. sambal lele kayak gitu. Pokoknya kalau aku udah nggak punya uang, aku udah nggak punya beras, Dia ya main udah ke main ke ke kos. kos, ke Payakumbuh. Main-main terus ya udah makan di situ gratis kayak gitu. Jadi kan alhamdulillah ada yang menolong. Tapi itu kayak nggak ada, maksudnya nggak ada ketakutan gitu loh. Oh, Mm-mm. masih ada nih yang nemenin gitu. Tapi pas Iya, waktu setelah udah wisuda kerasa. ngerasa Iya. sendiri, nanti gimana ya, ini Kuat gimana ya, enggak gitu heeh, ya. gitu terasa, pokoknya terasa lah
Tapi benar-benar memang kita tuh semandiri itu ya. Mm-mm. Kayak aku pun dari SMK itu aku udah jualan. Terus waktu Iya. kuliah aku juga pulang kuliah di semester-semester akhir itu juga bantu-bantu di rumah Iya, makan. rumah Jadi kayak makan. makannya aku udah Mm-mm. gratis, nanti dikasih uang jajan Iya. juga gitu. Makanya aku sering Ke ke situ. situ karena biar Mm-mm. gratis, guys. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ada nggak sih kayak suatu momen atau kejadian gitu yang merubah hidup kamu atau merubah pola pikir kamu? Kayak misalnya aku kan waktu itu eh, ibu kan meninggal kan, Mm-mm. itu tuh merubah total. Mulai dari ya semua lah aku cara pandang aku ke hidup itu merubah. Apalagi kayak kamu kan orang tua kan nggak di kampung juga. Iya. Jadi waktu kamu libur pun pulang sendiri. Jadi Mm-mm. tadinya kita satu rumah guys. Jadi eh, apa-apa itu memang sendiri kan. Kemudian Mm-mm. sampai sekarang dia tuh kalau untuk anak-anak yang lainnya yang tinggal sama orang tua itu oke, mungkin makannya aman, ini Iya. aman. Kalau dia kan harus kayak kerja, terus gajinya itu benar-benar nggak bisa yang disimpan, tapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Karena mau minta ke orang tua, kayak orang tuanya pun tanggungannya banyak Iya. juga, bahkan sampai merantau-merantau juga Mm-mm. gitu. Jadi kamu di situ merasa kayak kok gini banget gitu nggak sih? Iya, itu terasa banget sih dari yang itu menurut aku dari yang kita SMP Hmm. yang bisa dibilang SD SMP tuh kita masih ini kan ekonomi masih Iya masih. bagus, masih baik Sampai banget. jajan pun SMP itu satu hari Heeh. 20.000. Iya, aku Nanti pernah aku pernah apa namanya ngambil duit Mbah kan kan dilaci. jualan kan. Heeh. Nah, di apa duit ayam di kaleng kalau duit Mm-mm. ayam kan dulu di kaleng gitu aku karena aku minta duit jajan terus kata Mbak ambil aja ya udah aku ambil kayak gitu kan jadi aku nraktir teman-teman aku Sama gitu. sih. Kalau aku tuh nggak pernah minta uang jajan. Aku tuh pokoknya ambil aja berapa di Mm-mm. laci, sok-sokan gitu. Pokoknya Iya SMP itu 20.000 saya itu udah termasuk iya banyak loh. iya Dan banyak kamu juga banget sering minta kalau dulu iya. dikasih nih beli sate apa Mm-mm. segala macam. Pokoknya itu pokoknya dulu SD SMP kita itu masih inilah baik-baik aja gitu nggak Hmm. tahu kenapa tiba-tiba kok pas mau SMA itu semuanya turun sampai 180 derajat berubah ya kan. berubah banget. Akhirnya begitu aku kuliah, orang tua juga pindah dari sini karena Oh itu cari awal kuliah? iya, Hmm. awal kuliah. Awalnya kan kayak Mbak nggak ngizinin, Mm-mm. aku juga nggak ngizinin karena ngapain sih gitu loh Mm-mm. sampai pergi gitu kan. Terus tapi kayak mama sama bapak itu bilang, "Gimana kalau di sini mau makan apa?" Iya, Kayak karena gitu kan. kerjanya juga susah Heeh, ya kan. itu gara-gara nggak tahu ya gara-gara apa ya, kayaknya awalnya karena kenapa ya kok bisa sejatuh itu gitu kan. Pokoknya banyak yang berubah Pokok setelah setelah Mbah setelah meninggal itu. setelah Mbah nggak ada itu, Kayak ada semuanya hampa gitu ya berubah semuanya pokoknya. berubah kayak jalannya tuh nggak terarah lagi gitu kan. Nah, udah setelah itu Kayak keluarga juga nggak seharmonis dulu. Karena heeh, dulu waktu mama masih ada itu sering iya ngumpul di pasti rumah di sini rame kan gitu. di rumah ngumpul semua, nanti pulang pas mau tidur aja Hmm. kayak gitu, masak bareng apa semuanya sama-sama lah. Nah, sekarang kan udah beda gitu, tapi ya alhamdulillah bersyukur juga walaupun apa, nggak bisa bantu orang tua banyak Mm-mm. gitu kan, tapi seenggaknya untuk diri 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 sendiri. sendiri tuh ya walaupun nggak tercukupi tapi Dicukup-cukupkan ya. alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah lulus kuliah juga nggak lama langsung Langsung dapat kerja. kerja gitu. Tapi enak sih sebenarnya kalau kita udah kerja sendiri, uang sendiri, jadi Mhm, kita bebas mau iya ngapain aja bener, gitu iya. kan. Tapi ya itulah, karena aku kan sendiri jadi bayar listrik, beli beras, itu tuh Sama sih. Dulu eh, waktu kita satu rumah kayak bagi-bagi iya kan, nanti masih bagi yang 2 beli beras, ini heeh. belanja Terus gitu. kayak satu satu bulan itu iya ya, 1 bulan Mhm. kayak ya udah ngumpulin nanti belanja bareng Kayak berapa tahun sih satu rumah? 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun 1 deh, tahun ya? 1 tahun Tamat lebih, kuliah 23, iya 2024 kan? mhm. Kurang lebih 1 tahun ya. Lebih karena itu aku lulus kuliah Maret 2023 langsung pulang kan. Oh Terus iya. Maret, April Oh April 2023 kan lulusnya? iya lulus 2023, itu aku bintang aktivis kampus karena itu Hmm. tadi, karena berorganisasi kan. Terus itu, eee, 2023 lulus Maret, Heeh. pas bertepatan sama ulang Ulang tahun, tahun kami datang. iya, tuh seneng banget sih, guys. Tapi aku sedikit kecewa sama fotografer aku waktu sudah. Hei, Iya. kamu Ya wah, bayar mahal sumpah, berapa sih bayarnya? bayar 300.000 Mhm. karena itu kayak dibilang itu
ya udah outdoor, tapi menurut aku tuh nggak kayak gitu gitu loh. Ini cuma beberapa foto doang, ya Allah. Dan itu hasilnya kurang juga ya. Kurang orang pokoknya kurang. Aku tuh guys kayak kan seenggaknya kayak dikasih tahu kayak kalau kayak gitu jelek gitu kan. Ini Dan dia itu ngejap nggak cuma buat kamu kan, ada beberapa. Jadi ya nanti abis motret di sini pindah terus sini. kayak orang tua aku mau foto di patung sapi, Heeh. itu tuh dia nggak mau, coba lah. Kan aku kecewa. Oke. Aku kecewa. Jadi foto aku wisuda nggak ada guys. Nggak ada yang Sedih bagus banget. ya. Ya nggak ada yang bagus sama sekali. Makanya aku nggak ada post di Instagram tuh nggak ada karena itu. Tapi kamu kan kurang update kan kalau di sosial Iya media. sih. Lebih update Tapi karena seenggaknya aku kan kalau ada foto yang bagus itu pasti bisa aku di-post. ini nggak ada. Tapi Nggak ada kali yang ini layak. kayaknya aku bakal Karena naik dia tit sensor. Oke, kita lanjut Oke. ya. Ada nggak sih ketakutan terbesar kamu? Entah apa gitu. Pasti Eh, ada. Entah baik tentang orang tua, tentang kamu ke depannya gitu. aku takut banget kalau misalnya karena kan orang apa terutama ke bapak sih aku Bapak. takut banget karena bapak sekarang ini banyak banget cobaannya Ya, lagi sakit bapaknya lagi sakit. Tapi lagi sekarang udah mendingan kan? alhamdulillah Alhamdulillah udah sehat. tapi masih tetep tuh Berobat jalan. berobat karena ya itu nggak tahu tiba-tiba nanti penyakitnya tiba-tiba datang kayak Hmm. gitu pokoknya ada aja lah sembuh ini ada lagi kayak gitu sampai sekarang jadi aku takut kayak aku tuh ngerasa dikejar umur orang tua kayak gitu jadi kayak banyak tekanan ini itu segala macem kayak gitu jadi akhirnya ya itulah. Tapi kamu sempat kepikiran nggak kayak kalau misalkan nanti bapak aku sakit-sakit terus nanti kalau gini gimana? Apakah pengennya kayak kalau bisa itu menimang cucu dulu bapak aku gitu sebelum ini gitu ya kan? Pasti ada ya kan? Sebenarnya kalau gimana ya aku tuh apa semua ini mengalir gitu aja nggak tahu Hmm. kan berdoa tiba-tiba ya udah nanti kayak gini nih jalannya dan Wah, waktu itu ikut. memang bapak yang nyuruh ya udah cepet kayak gitu. Ada juga gitu ya. Iya, karena Mm-mm. memang kan kalau untuk ukuran perempuan ya kamu udah 20 25 kan enam mauan. ya Udah mau 25 ya, karena 25. tahun depan 25. Jadi memang Mm, udah mateng dan udah mm-mm. sepantasnya Iya gitu. jadi waktu itu aku kayak ngerasa bapak itu makanya pas bapak lagi sakit parah-parahnya waktu itu kan itu kayak bapak ngomong udah dicepetin aja kayak gitu Mm-mm. jadi ya udah deh guys akhirnya aku Melangsungkan pertunangan dulu. pertunangan itu gitu. Tapi sebelum itu juga aku udah nanya dulu kok ke Allah kan. Aku istikharah juga Mm. untuk jawabannya ini tuh sebenarnya pilihan yang bener Terbaik. atau enggak gitu. Jadi apapun kejadian di depan aku nggak bakal nyesel karena Mm. ini udah keputusan Udah Allah keputusan. gitu aja. Oke, kan kamu udah waktu ngampus itu udah banyak Mm-mm. prestasi ini. Terus udah setelah lulus juga udah kerja. Ada nggak sih keinginan yang belum tercapai gitu? Ada Banyak. banyak banget. Rakus. Enggak sih. Apa? Sebenarnya aku inginnya satu. Heeh. Aku tuh ya aku kan dari awal basicnya itu apa namanya pengen jadi bukan jadi bos sih tapi seenggaknya aku pengen buka Buka peluang peluang usaha. pekerjaan untuk orang lain gitu loh jadi aku pengen eh, di kemudian hari itu aku punya usaha apa gitu kan aku pengen banget buka usaha sendiri jadi aku nggak berpatokan jam kerjanya kayak Mm-mm. sekarang pergi Iya, pagi pulang pulang sore sore. atau bahkan malam gitu kan jadi aku bisa sambil kerja terus aku bisa libur kapan pun aku mau Karena aku kalau kita usaha mm-mm, sendiri itu kita di situ bosnya, kita ya yang terus aku memanagenya. pengen kayak aku pengen keluarga itu kumpul Kumpul, gitu heeh. Nggak jauh-jauh lagi ya. bapak mama jauh kecuali kan kalau misalnya pendidikan oke Mm-mm. lah tapi kalau untuk mencari ini tuh enggak gitu aja jadi aku pengen banget kayak menciptakan keluarga yang udah pokoknya kita happy ada weekend kita pergi Ya, liburan nih bareng-bareng gitu gitu ya. keluarga gitu Karena kan. keluarga kita jarang ya kan kalau Jarang dibanding sama banget keluarga pun, yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun gitu kayak, "Ayo rayain," Dirayain gitu ya. gitu, nggak yang cuma ngelihat perayaan orang lain aja. Tapi alhamdulillah guys, aku sangat bersyukur setiap aku ulang tahun itu dirayakan sama Dan selalu berbalikan iya, ya. dari
dari kuliah ya kan, Kuliah sih. karena SMA kita jaraknya Jauh. jauh banget gitu kan, Ya jadi kuliah dia nyamperin ke kuliah kosku gitu. kuliah tuh kayak aku tuh nabung dari pokoknya aku nabung buat beli kue ulang Kue. tahun, ya udah datang ke kosnya, ya gitu ya sebaliknya. Jadi kalau misalnya nggak dirayain tuh ada yang beda, kayak ada yang kurang kenapa gitu loh. Jadi semoga aja berlanjut sampai aku nanti. Kayaknya enggak ya guys, karena udah beda status ya. Enggak, pokoknya kalau aku nanti pun beda status, pokoknya harus berlanjut. Kasih hadiah gitu ya. Iya, bener. Oke, mungkin ini terakhir ya. Ada nggak sih role model atau sosok inspiratif yang memotivasi kamu gitu kayak misalnya aku ini termotivasi dari Najwa misalnya jadi gini-gini itu ada nggak sih sosok? Aku lebih termotivasi Nagita Slavina sih. Yang penting kaya raya. Enggak, karena dia tuh baik gitu kan. Dia tuh Tapi kan ada kayak momen-momen yang dia ini gitu iya seliweran di tapi sosmed. Tapi iya, sebenarnya baik. dia baik. Aku sukanya dia baik, kaya. Jadi Jadi kayak enggak sih, dia pinter juga kan, walaupun dia punya suami, dia tetap kerja gitu. Jadi kayak bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi istri yang baik, bisa dan jadi kerja juga. jadi kayak nggak bergantung sama Mm, mm, siapapun mm. gitu aja sih. Gitu. Oke guys, mungkin itu aja. Nggak kerasa obrolan kita saking Iya. serunya. Kita agak setengah jam mungkin Iya. udah lebih mungkin Iya. ya. Jadi sebelum kita closing mungkin bisa dikasih dulu motivasi untuk yang nonton gitu apa. Jadi sehingga kayak mereka yang perempuan ini merasa nggak harus udahlah tamat SMA nanti ini nggak usah kuliah tinggi-tinggi nanti Mm-mm. akhirnya jadi istri ke Iya, depan iya, juga benar gitu. sih. Iya. Kita sebagai seorang perempuan itu emang gimana ya? Kodratnya menjadi ibu rumah Mm, tangga gitu kan. Tapi nggak salah, maksudnya kita tuh harus berpandai-pandai gitu kan. Memang semuanya bakal balik ke dapur gitu kan. mm, Tapi mm. satu lagi, kita mau dapur yang gimana gitu Nah, ya kan. Kita benar. mau emang mau sampai seterusnya kayak niup-niup api gitu kan, Hmm. enggak kan. Kemarin kita mau yang simple, kita mau sapu yang gimana. Sekarang udah canggih semua kan, udah modern. Kita mau sapu yang seperti apa itu, terus kita mau anak kita itu dididiknya seperti Seperti apa karena gitu kan. pola didik orang tua pasti ngaruh Iya, ya kan. jadi itu kenapa perempuan perlu pendidikan, itu sih menurut aku. Jadi memang iya, Dan nggak harus ke jenjang perguruan tinggi juga, iya, SMA itu pun juga ada iya, pendidikan. seenggaknya kalian ngerti dulu hidup ini gimana dan jangan lupa pikirkan anak-anak nanti gimana gitu kan. Kalau misalnya kita stop nih, stuck, udah sampai sini aja yang penting aku nikah, aku punya anak, aku bisa ngurus anak, bisa ngebesarin anak, ya semua orang bisa gitu kan. Bahkan orang yang nggak berpendidikan pun bisa, tapi seenggaknya kita tahu makanan apa yang boleh dimakan anak, yang enggak, makanan mana yang baik untuk suami itu kan penting gitu kan. Terus kayak kita nggak bisa bergantung sama Sama siapapun karena gitu. walaupun perempuan kita Mhm. nggak tahu ke depannya gimana Iya, kan. gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja guys.